Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, tekad bulat Presiden RI ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto menghadirkan negara secara totalitas, fokus dan sungguh-sungguh, serta lari super cepat berpihak ke ekonomi rakyat UMKM melalui PP 47 2024, penghapusan piutang macet 1 juta UMKM, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM, industri kreatif, fashion dan kuliner senilai 10 triliun. Salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan berbagai hambatan, tuntutan, dan tantangan ekonomi rakyat UMKM Indonesia. Ujung dan muaranya tekad bulat Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 5 tahun ke depan bisa terwujud di bumi tercinta Indonesia. Namun saudara-saudara, tekad bulat ini sejak ditandatangani PP 47 2024 5 November di Jakarta telah ada realitas presiden buruk yang menimpa UD Pramono, pengepul susu dari 1.300 peternak sapi di Boyolali, rekeningnya diblokir kantor pajak Pratama Boyolali, Jawa Tengah. Saudara-saudara, pemblokiran ini bukan hanya meresahkan, merugikan, juga membuat bangkrut 1.300 peternak di Boyolali, namun semakin membuat fobia, bahkan panic syndrome 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat dan UMKM terhadap perpajakan. Tekad bulat Presiden Prabowo Subianto spontan, ada kabut yang menyelimuti bangkitnya kembali semangat dan optimisme pelaku ekonomi rakyat UMKM dipancarkan oleh PP 47 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, yang pertama, mendesak penegak hukum segera turun gunung melakukan penyelidikan ketika ada unsur tindak pidana dalam kasus pemblokiran rekening UD Pramono, pengepul 1.300 peternak sapi susu di Boyolali, segera diadili dan dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, bukan rahasia umum dan telah banyak kasus seputaran korupsi dan kebocoran penerimaan negara di sektor pajak. Untuk itu, kami selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia memohon dengan penuh rasa hormat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan revolusi tata kelola perpajakan Indonesia dan bea cukai. Pak Presiden, potensi pajak dan bea cukai Indonesia adalah masih sangat besar yang berserakan di seluruh sektor perpajakan.
ketika dilakukan revolusi tata kelola perpajakan dan bea cukai di negeri ini, produk nasional bruto penerimaan negara akan melipat ganda lebih dari 3 kali lipat. PDB Indonesia akan beranjak dari 15.000 triliun menjadi 45.000 triliun, dan pertumbuhan ekonomi nasional ujung dan akhirnya adalah 8%. Serta tax rasio Indonesia dari 10% menjadi 18 sampai 20%. Sekali lagi, potensi sangat besar di sektor perpajakan dan bea cukai untuk penerimaan negara masih berserakan dan membutuhkan revolusi atau langkah super cepat tata kelola perpajakan di Indonesia. Untuk itu, undang-undang perpajakan segera harus dirombak secara total, sembari rakyat dan bangsa ini menunggu hadirnya Badan Penerimaan Negara untuk sektor perpajakan, sektor bea cukai, sektor hilirisasi, sektor digitalisasi, dan sektor penerimaan negara yang lain dikelola dalam satu payung di bawah Presiden, Badan Penerimaan Negara Republik Indonesia. Sekali lagi, kasus kantor pajak Pratama Boyolali memblokir rekening Udi Pramono, pengepul 1.300 peternak sapi susu, adalah presiden buruk ekonomi rakyat dan UMKM Indonesia. Untuk itu, selaku Ketua Umum mendesak penegak hukum segera melakukan penyelidikan, dan ketika ditemukan unsur pidana, segera adili dan hukum seberat-beratnya, sehingga 65,4 juta UMKM di negeri ini tidak semakin fobia dan tidak mengalami panic syndrome terhadap perpajakan. Kemudian yang kedua, kabut yang menyelimuti bangkitnya kembali semangat dan optimisme pelaku ekonomi rakyat UMKM akibat pancaran cahaya PP 47 2024 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto Selasa 5 November 2024 adalah turunnya kuota serapan industri pengolahan susu di Indonesia yang akibatkan peternak susu, pengepul membuang susu karena tidak bisa ditampung di mesin pendingin. Oleh karena itu, kami Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia pada kesempatan yang mulia ini memohon dengan penuh rasa hormat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merombak total, merevolusi tata kelola susu di Indonesia sehingga target swasembada pangan 2029 bisa terwujud. Indonesia membutuhkan 4,4 juta ton per tahun dengan tingkat konsumsi 16,23 liter per kapita per tahun, dan baru mampu menyediakan produk dalam negeri sebesar 970.000 ton per tahun dari 580.000 sapi ternak susu.
atau 20%. Tatkala negara hadir dengan target swasembada susu tahun 2029, Indonesia mengalokasikan anggaran 1,8 juta sapi ternak susu, maka kebutuhan 4,4 juta ton per tahun bisa disiapkan oleh industri susu dalam negeri. Ini saya hakul yakin Presiden Prabowo Subianto dengan presiden buruk di Boyolali, rekening pengepul susu diblokir kantor pajak, dan presiden buruk di berbagai daerah, di Pasuruan, di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah. Peternak sapi dan pengepul susu membuang susunya sia-sia dan mencemari lingkungan, akan mengambil langkah-langkah super cepat, revolusioner untuk menegakkan hukum di sektor perpajakan, merombak dan merevolusi tata kelola perpajakan dan bea cukai di Indonesia, merombak dan merevolusi tata kelola persusuan di Indonesia. Saya hakul yakin Presiden Prabowo Subianto mampu mewujudkan swasembada susu untuk Indonesia 2029. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Mahsun Atmo MBOMEN, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.